What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules? Halo, assalamualaikum. Oppo nampak tidak memberi jeda terlalu lama ya sejak perilisan seri Reno terakhir. Mungkin saat ini ada penonton yang masih menabung untuk membeli Oppo Reno 3 dan ternyata Reno 4 sudah resmi keluar. Alasan pastinya kenapa saya juga nggak tahu ya. Saya pun tak sempat mencoba Reno 3 yang dijual resmi di Indonesia ini. Namun kalau boleh saya beri saran, mending sekalian nabungnya buat Reno 4 saja. Ada banyak alasan yang tentunya didasari hasil pemakaian saya beberapa hari terakhir ini. Tapi satu yang jelas saya rasakan, saya sangat betah memakai Reno 4 ini sebagai daily driver. Tentunya bukan tanpa kekurangan juga ya. Seperti saya sudah bilang di video unboxingnya, smartphone ini tak punya NFC. Di saat di rumah aja seperti sekarang, fungsi NFC ini masih saya gunakan untuk koneksi ke kamera mirrorless saya. Memang nyaris tak pernah digunakan untuk keperluan cek saldo atau top up e-money lagi ya. Tapi, begitu Anda bisa merelakan ketiadaan NFC ini, semua yang Oppo Reno berikan di level harga 4-5 jutaan, bagi saya sangat memuaskan. Kita mulai dari desain dan build-nya ya. Meski membawa baterai besar 4015 mAh, smartphone ini bisa hadir dengan profil yang slim, curve yang ergonomis, peletakan ports dan komponen lain yang pas, termasuk pancol kamera depan yang tergolong imut, sehingga tak mengusik keindahan layarnya. Saya sendiri membeli yang varian warna biru galaksi karena lebih fresh ya dibandingkan warna hitamnya. Finishingnya yang matte juga nyaman di tangan, serta tak mudah kotor oleh sentuhan jemari. Meski tak sekokoh feels dari Oppo Reno seri pertama, namun saya tak punya keluhan untuk build quality dari Oppo Reno 4 ini. Di sini saya juga ingin membahas masalah material yang digunakan. Banyak penonton yang memberi masukan bahwa bahannya ini bukan polikarbonat ya, melainkan glass cover dengan metal frame. Untuk bagian frame, saya yakin ini bukan metal. Indikasi pertama adalah ketiadaan garis antena. Kemudian suhunya yang tidak mengikuti suhu udara, serta suaranya saat saya ketuk dengan logam lain. For your information, saya bandingkan dengan smartphone lain saya yang punya frame metal dan jelas terasa beda. Sementara untuk back cover, feels-nya di tangan agak saru memang ya, antara plastik atau frosted glass. Saya cek GSM Arena, disebutnya back cover ini berbahan plastik. Kemudian saya konfirmasi ke beberapa teman reviewer, jawabannya pun ternyata berbeda-beda. Ada yang yakin plastik, ada yang bilang glasstik, dan ada yang bilang info dari pihak Oppo itu adalah glass. Dan ada juga yang bilang bahwa bagian yang glass itu hanya daerah sekitar kameranya. Dan itu sudah berlapiskan Gorilla Glass 3. Saya sendiri belum menemukan metode untuk menentukan bahan back cover ini sebetulnya apa ya. Jadi untuk masalah ini, saya sangat open for discussion. Yang jelas, kalaupun memang plastik atau polikarbonat, saya sama sekali tak punya masalah. Kemudian untuk looks, Reno 4 ini sangat menarik hati. Meski akhirnya saya akui bahwa bezel di bagian bawah layar ada baiknya dipertipis lagi. Kemudian bahasan kedua adalah soal spesifikasi teknis. Di luar dugaan, Oppo membekali Reno 4 ini dengan prosesor seri 7 milik Snapdragon. Kalau melihat tren sebelumnya, memang sih sudah jamak ya dilakukan. Pertama di Oppo Reno dengan Snapdragon 710 dan di Reno 2 dengan Snapdragon 730. Tapi kita tahu sendiri, harga resmi Reno seri pertama dan kedua adalah Rp7.999.000. Di seri kedua, sempat ada Reno 2F atau Reno 2F yang dibanderol di angka yang selevel dengan Reno 4 ini. Namun itu menggunakan MediaTek Helio P70. Jadi, kalau Reno 4 ini hadir dengan Snapdragon 720G, bagi saya ini menarik banget. Bener, pakai banget ya. Terlebih harga jualnya tak jauh dari Realme 6 Pro yang memakai prosesor yang sama. Spek lainnya adalah RAM 8GB, storage 128GB yang masih disokong triple card slot untuk penggunaan microSD dedicated. Kombinasi dapur pacu ini menghasilkan skor Antutu 277 ribuan di mode normal dan 285 ribuan di mode performance. Lalu untuk spesifikasi lainnya, Reno 4 hadir dengan layar Super AMOLED Plus in-display fingerprint scanner. Layarnya saya suka karena bisa menampilkan always on display. Dan kinerja fingerprint scannernya juga gegas ya. Meski kadang kalah gegas dengan face unlock-nya yang lebih dulu membuka kunci layar. Oh iya, pancol kecil di layarnya ini sebetulnya menampung satu kamera depan saja, resolusinya 32 megapiksel. Hardware di sebelahnya adalah
Aeon Sensor atau Always On Sensor ya, yang berguna untuk Smart Air Control, Rotation, dan Always On Display tadi. Ya, sensor ini juga yang digunakan untuk Spying Prevention, sebuah mode yang akan membuat notifikasi disembunyikan saat Reno4 tak mengenali wajah yang sedang menatap layarnya. Fungsi Spying Prevention ini berguna untuk keamanan, namun jika Anda yakin aman sih, menurut saya dimatikan saja. Karena membuat Anda butuh waktu lebih lama untuk melihat notifikasi-notifikasi yang sensitif ya. Di sisi bawah smartphone, Reno4 masih menghadirkan jack audio 3,5 mm, lalu punya port USB Type-C kekinian yang mendukung VOOC 4.0 30W. Seperti biasa, teknologi ini masih cukup eksklusif ya, sehingga Anda akan butuh kepala charger dan kabel bawaan untuk dapat mengisi daya di 30W ini. Sementara dengan kepala charger QC atau Quick Charge, pengisian daya terbatas di 10W. Dan saat saya uji dengan kepala charger Quick Charge ini, butuh waktu 86 menit untuk mengisi daya dari 14% ke 93%, alias naik 79%. Dan segini masih cukup cepat. Kemudian, daya tahan baterainya sendiri tergolong memuaskan. Hari pertama dan kedua penggunaan bertahan 44 jam dan screen on time 6 jam. Di hari ketiga, pemakaian lebih intens dan sempat menggunakan performance mode. Kali ini, screen on time-nya tetap 6 jam, tapi hanya dicapai dalam 29 jam penggunaan. Dan segini sudah masuk kategori hemat ya bagi saya. Kemudian lanjut geser lagi, ada 3 buah lubang loudspeaker di sisi bawah Oppo Reno4 ini. Output audio Pensel ini memang mono ya, dan kualitas yang bagi saya baik, power cukup, tetap terkontrol meskipun di volume tertinggi, dan reliable untuk kebutuhan multimedia. Nah, bahasan terakhir adalah soal kamera. Sebetulnya setup kameranya sudah mainstream ya. 4 buah kamera dengan sensor utama 48 MP, kemudian 8 MP ultra wide, serta 2 kamera 2 MP untuk depth effect dan juga makro. Tapi fiturnya memang menarik sekali, terutama AI Color Portrait. Fitur ini banyak sekali dibahas di video-video review lain milik teman-teman, dan saya buktikan sendiri memang mantap. Sebetulnya ini bukan hal baru ya, pemisahan warna seperti ini sudah sering terjadi dan digunakan untuk difoto. Yang jadi istimewa adalah Oppo menggunakannya di video dan pada device yang kelasnya mid-range. Maksud saya, tadinya saya pikir untuk processing warna tersebut secara live di jendela bidik akan butuh dapur pacu kelas high-end. Nyatanya, Oppo Reno4 bisa melakukannya dengan Snapdragon 720G meski hasilnya masih di resolusi 720p dengan frame rate 30 frame per second. Namun, beberapa filter video lain seperti pemisahan color channel RGB bisa dilakukan di resolusi Full HD 30fps ya, dan ini cukup mengasihkan buat bikin konten seru-seruan tanpa melibatkan PC. Rekaman video sendiri bisa sampai dengan 4K 30fps ya, tapi buat bikin IG story, saran saya selalu gunakan Full HD plus 60fps. Hasilnya sudah cukup smooth, dan saya sudah minta teman-teman followers di Instagram buat vote kualitasnya. Dan hasilnya lumayan banget, mengingat ini bukan kelas flagship atau high-end ya. Untuk foto, saya bisa bilang hasilnya bagus dan bisa diandalkan meskipun di kondisi indoor dengan pencahayaan yang tidak terlalu ideal. Pokoknya, biarkan hasil yang berbicara ya. Dan for your information, foto-fotonya mungkin tidak terlalu beragam ya, karena keterbatasan waktu dan tempat, mengingat saya penganut paham di rumah aja. Oke, silakanlah disimak dulu ya hasil fotonya ini dan juga videonya. Silakan kalau mau dinilai juga, monggo-monggo. These expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to think, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a, yeah.
Ini ultra steady kamera ya. Nggak usah dibakar ya. Ayo kita masuk, bisa keburu masuk. Mau masuk lewat kami. Ya, ini perekaman dengan kamera depan dari Oppo Reno 4. Ini HDR-nya atau dynamic range-nya bagus banget ya, segini. Nah, ini mulai nih, warnanya udah mulai kurang enak yang belakang. Tapi tadi pas terik, menurut saya warnanya keren banget. Jadi dia bisa tetap jelas warna kulit dan warna background. Nah, ini rada ekstrim sekarang pencahayaannya, udah mulai tuh yang belakang kelihatan oversaturated, tapi wajah tetap kelihatan jelas. Silahkan disimak juga audionya dan kita cek sedikit stabilisasinya kalau naik tangga. Ya, itu rada cepat naik tangganya. Silahkan disimak ya, komen ya. Perlu bahas gaming nggak sih? Soalnya saya cuma main PUBG ya, kalau ada waktu ekstra luang aja itu juga. Setting grafisnya di PUBG Mobile ini mentok di HD dengan framerate high. Kalau kamu turunin dikit ke balance, maka kamu bisa dapat framerate ultra ya. Sama lah kira-kira dengan HP lain yang juga pakai Snapdragon 720G, 730G, dan juga 765G. Gameplay juga lancar-lancar saja, no problem at all. Nah, sebagai penutup, izinkan saya menjelaskan mengapa di video unboxingnya saya memilih judul HP Oppo baru paling worth it sepanjang masa. Tentunya itu baru penilaian di atas kertas ya, spek versus harga. Biasanya Oppo Reno yang lebih murahnya itu nggak semenarik ini soalnya. Indikatornya yaitu dengan duit 4,4 juta, kamu bisa beli Reno 4 varian RAM 8GB dan storage 128GB, alias cuma selisih 250 ribuan dari Realme 6 Pro varian RAM dan storage yang sama. Bedanya mungkin di layar Realme 6 Pro yang sudah 90Hz ya, tapi Oppo menawarkan layar Super AMOLED plus in-display fingerprint scanner loh. Lalu coba deh cek harga Redmi Note 9 Pro yang 8 128GB di toko online, soalnya pada tembus 4 juta juga. Saya nggak bilang HP mana yang lebih baik loh ya, ini cuma sedikit indikasi dari sisi harga. Betul, Redmi Note 9 Pro mah sudah lebih lengkap ya dengan NFC, tidak perlu didebat itu mah. Masih banyak perbedaan hardware dan user experience lain kalau mau diperbandingkan mah, tapi bukan itu intinya. Maksud saya begini, kalau selisih harganya sudah cukup tipis begini, apa dong namanya kalau bukan Oppo Reno 4 ini makin worth it secara spek to price. Nah, dengan alasan itulah saya menyebut Reno 4 ini sebagai HP Oppo yang masih baru dan paling worth it sejauh ini. Sepanjang masa itu maksudnya sejauh ini sampai video yang unboxing kemarin dibikin ya. Kemudian juga pengalaman memakainya selama pengujian juga sukses bikin saya betah. Dalam artian nggak sampai bikin saya pengen buru-buru balik ke daily driver saya yang saat ini yang sebetulnya yaitu OnePlus 8. Begitu pemirsa, cerita saya soal Oppo Reno 4 ini. HP yang saya beli sendiri di toko online pas ready stock bukan pas pre-order seharga 4,4 juta rupiah. Kalau kurang lengkap, boleh atuh ditanyain di kolom komentar atau tanya-tanya di Twitter dan Instagram saya @gontaganti-hp ya. Semoga bermanfaat videonya kawan. Dari kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Ini udah tengah malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's ingrained in my head.